Ia memblokir ekspor vaksin Oxford AstraZeneca ke Australia berdasarkan regulasi baru dari Uni Eropa. Italia menjadi negara pertama yang menggunakan regulasi baru Uni Eropa yang memungkinkan ekspor bisa dihentikan bila perusahaan penyedia vaksin gagal memenuhi kewajibannya kepada Uni Eropa. Jadi Uni Eropa sudah menaikkan kesepakatan dengan AstraZeneca pada Agustus silam untuk 300 juta dosis vaksin, di mana salah satu opsinya berjumlah 100 juta lebih. Namun pada awal tahun ini perusahaan Inggris Swedia itu melaporkan pihaknya melakukan penundaan produksinya di pabrik di Belanda dan Belgia. Alih-alih menerima 100 juta dosis vaksin pada akhir Maret, Uni Eropa saat ini diperkirakan hanya akan mendapatkan 40 juta dosis vaksin saja. Khawatir kekurangan pasokan vaksin, Italia pun mengajukan izin blokir ke Uni Eropa yang mendapat restu. Salah satu alasannya, Australia tidak termasuk dalam daftar negara dalam tanda kutip rentan dan ada kekurangan vaksin permanen di Uni Eropa, khususnya yang ada di negara Italia. Nah lo jadi ribet kan ya, Alin tadi bilang jangan dong memblokir apalagi ini urusan nyawa dan kesehatan manusia vaksin. Pertanyaannya memangnya kenapa sih Australia dianggap tidak dalam tanda kutip tadi Alin ya rentan? Kita lihat perbandingannya data COVID-19 di Italia dan Australia. Jadi memang kalau kita lihat ini Italia masih memiliki kasus aktif bahkan hingga 446.000. Sementara Australia ada di 1.900-an saja. Jauh sih perbandingannya, jadi diutamakan dulu untuk kebutuhan warga Uni Eropa begitu ya. Dan kebetulan Australia ini tidak terlalu ambil pusing nih soal blokir vaksin ini. Negeri Kangguru mengaku telah menerima pengiriman 300.000 dosis vaksin dan berencana memulai produksi secara lokal pada bulan depan. Tapi bicara soal kebutuhan vaksin, Indonesia juga perlu waspada nih. Hati-hati kalau kita juga akan terkena aksi blokir ya. Baik, data nggak bisa bohong, kita lihat Alin sekali lagi seperti apa angkanya. Kita lihat data berikutnya, Indonesia masih mencatatkan diri dan tercatat sebagai negara dengan pemberian dosis vaksin COVID-19 ini per 100 orang dalam angka yang dianggap rendah. Dosis yang diberikan bahkan tidak jauh berbeda dari negara Bangladesh, Alin ya. Iya, ini Indonesia berjajaran atau berdekatan ini dengan India karena memang populasinya sama-sama besar mungkin ya. Indonesia butuh stok banyak untuk menyelesaikan target herd immunity, harus dimitigasinya risiko kekurangan vaksin impor ini tentunya ya jika kita ingin lebih serius lagi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Jadi manusianya juga harus sehat, harus terbentuk dulu herd immunity ya. Erwin. Ya, semoga semuanya berlomba dalam kebaikan, jangan sampai ada kompetisi, apalagi tadi isu blokir memblokir, hadang menghadang, jegal menjegal dalam hal vaksin. Ini saja sudah menimbulkan keprihatinan yang sangat dalam 2020 sepanjang tahun kemarin, 2021 semoga jauh lebih baik ini. Betul sekali Erwin.